sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Oh, jadwalnya kapan nih Pak? Bapak harus ngomong, saya harus ngomong. Kalau Bapak nggak ngomong, saya nggak bisa. Saya datang pun orang udah nunggu. Ini udah nunggu tamunya kan. Saya tuh gitu Pak. Bapak harus ngomong, jadwalnya jadwalin. Udah Kalau Bapak main todong itu nggak bisa. Istri saya nggak bisa ketemu saya Pak. Ya, diaturin aja. Gimana? Mas itu ada kayak juga nanti komunitas biar ada yang nemenin Bapak. Nanti ada kebetulannya jadwal ada yang Katolik. Nanti Pak Jadi supaya suami Mas ada yang standby. apa dari sana betul? Iya, ada juga. Iya, ternyata. Makanya itu gunanya orang agamanya beda-beda kan. Udah. Pak, katanya ini jam di Monas ini Pak dibatasi gimana tuh Pak? Ya supaya nggak banyak orang yang macam-macam tengah malam sebelum sistem kita ini siap. Kalau sistem kita siap, kita bisa buka malam nggak apa-apa. Ini mesti disterilkan dulu. Jadi kalau udah siap, mungkin buka sampai malam tuh irti nanti. Irtinya kita jadi tempat semacam kuliner. Jadi orang nikmatin Monas dari irti tinggal di lapangan tengah. Kamu nggak perlu jalan di tengah. Dan irti juga gede kan. Nah di situ kafe-kafe semua itu di irti. Ada 339. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Aku mesti rapat. Ya Pak. Rencana terbang malam sampai subuh pagi. Terus rapat sama komite kita, sama komite India. Terus langsung ke daerah yang apa ya? Reklamasi. Itu 45 menit nih helikopter tadi. Balik malamnya baru pembukaan. Terus Sabtu pagi tanda tangan. Nah, malamnya lihat PKL. Termasuk mau lihat ke Sungai Gangnam. Gimana cara kreatif, minggu pagi udah pulang. Pak, kalau Asian Games itu gimana Pak? Maksudnya udah 4 tahun lagi tapi infrastruktur DKI belum masih. Kita harus kejar. Makanya kita kan 3 provinsi. 4 misalnya, Jabar, ini Banten, DKI, sama Sulsel. DKI utamanya. Gimana Pak kejar Itu itu? yang mau bangun di daerah UNJ. UNJ kan mesti belajar beberapa venue sudah bangun di UNJ juga. Venue-nya rencananya gimana? UNJ, bangun BMW, yang lama diperbaiki. Jadi bilang Pak Jokowi, GBK harus direhab total juga. Karena kan Asian Games di Korea kan 10.000 atlet Pak. Apa nanti bisa menampung Pak mempersiapkan semuanya? Jadi harus siapin GBK sama pengayuran juga, apartemen segala macam, pinjemin dulu. Nah, apa lah, kalau kamu nggak berani terus kapan kita bisa? Udah tanam dua loh, udah lama. Pak, itu Sumsel itu tuh mau pembukaan di sana. Ya nanti kita pikirin lah, kita sih nggak itu masalah lah. Pak, tanggapan wacana mengenai pelatih yang dilarang masuk ke Bogor? Enggak ah, bukan begitu. Suruh naik kereta siap dulu. Tapi ada alternatif lain nggak Pak kalau misalnya itu benar-benar dilakukan semua? Nggak masalah sih sebenarnya. Nanti malam sih ketemu deh ngomong-ngomong aja. Tapi kesannya Pak, keluarga Jakarta jadi penyebab kemacetan di kota. Ya, kita sekali seminggu Pak. Sekali sepekan seminggu. Ya kalau itu juga nggak itu juga sih sebenarnya. Jakarta juga dimacetin orang dari Bogor juga. DKI yang melarang plat F nggak masuk. Kalau orang Bogor juga pakai plat B semua. Oh ya Pak, kemarin kan kita bertemu dengan Bapak Ridwan Kamil, gimana dengan taman yang katanya mau dibangun Enggak taman-taman tematik aja. Ya kita kan udah mengarah ke taman tematik. Tematik itu tuh kita pengen ramah yang anak sama ramah lansia. Bapak Ridwan Kamil kan dia arsitek. Dia sarankan biar tamannya itu tematik itu jadi biar orang nggak bosen. Ke sini temanya ini, yang ke sini temanya ini. Ya lebih cenderung ke arsitek. Berarti Pak nanti taman-taman yang ada di DKI Jakarta akan dibaca berarti seperti Taman Lembang. Ya kan sekarang Jakarta juga tamannya udah tematik dulu. Cuma masalahnya kan Jakarta terlalu gede kan. Kalau di kota Bandung atau yang lain kan bikin sedikit aja udah kelihatan. Taman DKI itu bagus udah gede sebetulnya. Kami lihat bikin kayak taman jomblo, taman film gitu. Nah itu yang kita nggak tahu nanti. Kamu pengen ya taman jomblo? Jadi yang jomblo nongkrongnya di situ. Terus sampingnya taman jodoh ya. Sungai. Jadi masuk taman jomblo terus sampingnya
Ya, mau pakai nggak lo? Ada yang menyarankan gini Pak, DKI dan Bandung bikin kerjasama bikin lahan parkir atau gedung parkir di tengah kota Bandung supaya orang-orang DKI yang datang ke sana bisa parkir di situ gimana? Ya, sebenarnya Pak Ende dengan pola konsep kita taruh di mall, di kantor-kantor itu udah jalan. Yang penting di kantor-kantor mall itu ada jaringan transportasi massal berbasis rel. Itu aja. Jalan dengan Pak Ende di situ, naik langsung jalan. Kayak gitu aja konsepnya. Pak, kemarin udah dapat laporan belum dari sekda soal yang temuan ombudsman? Udah, berkasnya udah di meja. Itu gimana? Ya udah, kita langsung udah tahu, copot-copotin aja jadi staff. Udah dapat namanya kok berarti? Udah tahu semua. Tapi kalau untuk secara sistem kan kemarin kalau saran dari ombudsman itu ada perbaikan sistem juga. Makanya kan kita profesional di PTSP. Ayo PTSP itu sejajar tunjangan semua itu seperti Bapeda, seperti Inspektorat, seperti BPKD. Nah yang kerja di PTSP itu akan gede gajinya. Tapi dia akan disurvei, dia semua urusan dia gitu. Ada kayak gitu aja. Berarti penyelesaiannya tunggu PTSP jalan? Udah mau jalan ya per Januari. Semua kita juga sistem lurah camat juga gitu kan. Sekarang beberapa lurah yang bagus sudah kelihatan. Nah salah satu program kita yang kita lakukan itu adalah merapikan jalan-jalan di kampung. Supaya apa? Bukan kampung deret, semua kampung. Namanya lurah camat bertanggung jawab supaya apa? Supaya ada ruang terbuka bagi warganya untuk bersosialisasi. Kamu bisa bayangin nggak kalau rumah depan kamu jelek, nggak ada orang tua yang bayar kursi roda juga nggak bisa dorong kan? Anak-anak mau main sepeda juga nggak bisa. Nah kalau yang di pojok-pojok kampung kalau dibuat hot mix yang rapi, ini bisa bukan ruang terbuka hijau, tapi minimal ruang terbuka yang untuk orang nikmatin. Nah program ini kita harap 2015 selesai semua. Tahun ini parah. Ya pasti parah lah, kita bukan ULP lah, selalu masukin e-katalog juga dicampur-campurin, harga satuan nggak dimasukin, ya biasa lah orang-orang. Jadi waktu udah Maksudnya nggak hilang ini kok daripada sembarangan. Akan dialihkan kemana Pak? MP. Nggak bisa alihkan lagi tuh kalau udah nggak bisa kerjain tahun depan. Silpan. Silpanya berarti tinggi banget. Nah apa tahun depan baru kita paksain. Jadi yang tahun ini ketahuan menghambat dengan macam-macam tadi. Kalau dulu kan alasan tender susah, sekarang udah ada di e-katalog, alasan mau apa lagi gitu loh sebagian. Masa nggak bisa dikejar? Kamu punya duit gitu banyak, ini bikin 2 tahun. Ya kamu mau simpai, mau ngaspal jalan misalnya, mau pasang lampu jalan, ngapain Anda mau tunggu 3 tahun, duit gitu banyak? Setahun juga selesai dipasang. Nah dia kan memang mau main-mainin waktu aja kan. Niatnya itu seperti tender atau apa, ya itu coret aja udah. Tahun depan ya staffing semua kayak gitu. Pak, soal penggusuran itu Pak, dapat informasi hari ini harusnya ada jadwal penggusuran di daerah Kebonjeruk. Kita tunda karena rusun dan mogotnya belum siap. Jadi itu yang kita selalu katakan, kita akan menggusur semua yang namanya jalan inspeksi sungai atau waduk, tidak ada toleransi, termasuk di kereta api kita bersihkan semua. Tapi cara bersihkannya kita harus menyediakan rumah susun. Nah, yang sering ribut ini bukan yang sewa tuh, karena penyewa mah pulang kampung ya, ada nyewa di tempat lain. Pemilik tanah sewa yang tanpa bayar pajaknya yang protes, gerakan LSM dengan macam-macam. Nah itu kita nggak mau toleransi. Jadi kamu kalau punya 10 kios disewain, kalau kamu nggak mau pindah ke rumah susun ya nggak dapat satupun. Yang marah-marah saya udah nyewa berapa puluh tahun, harusnya Anda berpikir terbalik dong. Anda sudah ngemplang pajak negara berapa banyak? Kita nggak tangkap aja, nggak tuntut Anda sudah baik gitu loh. Itu yang kita maksud dengan rekonsiliasi. Jadi kesalahan puluhan tahun yang lalu ya kita nggak hukum. Jadi kalau nanti udah kita bikin ada pasang lagi, kita gugat Anda pidana. Pak, soal yang kir itu Pak, itu kan menyebabkan kemacetan kir yang ditutup itu sama terlalu gimana? Enggak juga, udah mulai normal kok. Nanti yang perusahaan-perusahaan taksi bisa kir di tempat, kita awasi, sampai sertifikat. Terus ada rencana mau menambah 2 kir lagi? Iya, kita semua mau di swasta kan lagi dicari untuk beauty contestnya. Ya, terus yang soal kerjasama sama pihak asing itu gimana Pak untuk tempat kir itu Pak? Nah, pihak asing dia punya cabang dari asing, tapi ada perusahaan lokal di sini. Progresnya seperti apa Pak? Lagi disusun untuk beauty contestnya, biddingnya. Terus yang untuk apa, kepala di tempat kir yang melakukan pelanggaran itu? Kita lagi suruh proses dia mundurkan diri, kita kasih pengampunan supaya dapat pensiun atau kita pecat. Pak, soal Presiden SBY kan mau mencabut ini kewenangan hasil itu gimana menurut Pak?
bilang itu mau campurin keamanan, beliau lebih tahu tentara jenderal. Tapi kalau hasil yang ada di DKI gimana Pak statusnya? Apakah Apa Hansip sama Satpam juga nggak ada beda kok. Kampungnya nggak. yang di lurah-lurah itu akan dipecat begitu aja atau Enggak, bisa jadi ini bisa kontrak individual. Kontrak individual jadi semacam PHL. Jadi kayak Satpam. jadi nggak dilebur ke Satpol PP gitu ya Pak? Kalau kerempeng-kerempeng udah lemes gimana? Mereka enggak sih masih oke. Yang kerempeng-kerempeng akan tetap Betul. jadi Tetap PHL? dikerjakan PHL nanti. Makanya tiap lurah kan dikasih bantu berapa orang gitu nanti. Pak, yang soal izin tadi kan kalau rekomendasi ombudsman harusnya 60 hari. Ini dalam 60 hari berapa? Nanti sekda ada instruksi. Apakah yang dicopot berapa Pak yang dikasih? Nanti urusan sekda. Sekda ini oke. Ada berapa orang Pak? Nggak tahu. Nanti pokoknya dicopot jadi staff aja. Ini aja ada 30 kemarin. Ada Udah berapa? saya Ada eselon yang disahkan. pokoknya staffin aja untuk pusing amat. Ada kalau berapa paling tinggi Pak? Tergantung nanti kita hitung. Eselon berapa paling tinggi Pak? Iya, rame-rame. Kita mesti seleksi lagi, tes lagi. Nanti yang ada store menyetor, staffin. Terus yang disahkan mungkin jadi eselon lagi. Kalau dia tesnya bagus sama, kalau dia bertobat. Oh, ngikutin Ada. tes ya Pak? Iya. Masalah tuh nggak Pak? Misalnya dia bertobat dalam 6 bulan dulu atau 1 tahun nggak boleh jadi Enggak pakai. Orang juga bisa bertobat sehari kok. Pak. Namanya juga kumat, bisa juga kumat kan. Tomat juga bisa kan, tobat kumat juga bisa. Liar Pak, kayaknya cuma di beberapa wilayah aja, yang lain-lainnya Karena seperti nggak cukup. Nah kita udah temukan masalah parkir liar ini. Kita punya derek nggak cukup. Yang cukup juga tukang derek ini juga malas kan. Dapat 2 atau 3 dia udah istirahat. Nah, makanya tadi kemarin dalam raktim saya udah minta ke wakil kepala dinas perhubungan, tolong kamu carikan beauty contest. Kita mau swastakan derek parkir liar ini. Kalau swasta, kita kontraknya bayarnya per mobil yang ditangkap. Nah itu masih seru tuh, 24 jam kita cari terus mencari mangsa. Nah saya pikir-pikir lebih baik kita swasta. Kapan Pak realisasinya? Lagi disusun, caranya gimana? Bayarnya pakai siapa? Kan Perda cuma mengatakan 500.000 untuk ongkos derek. Nah swasta mau nggak 500.000? Bisa nggak 500.000 itu masuk kantong Pemda, yang swasta juga bayar lagi gitu loh. Nah dasar hukumnya apa? Nah kita lagi cari caranya nih. Kalau sampai nggak ada pun udah kita ikhlas deh. 500.000 dapat ya bayarnya swasta. Kita bukan mau cari uang kok. Kita cuma pengen membuat orang itu ada efek jerak, tidak berani parkir sembarangan. kalau itu besoknya kerjanya gimana? Itu mah mau ngatur-ngatur lalu lintas aja, ngapain sih ngurusin derek gitu. Berapa derek Pak kira-kira yang dibutuhkan? Terserah, suasana kayak untung-untungan kayak taksi aja udah. Pasti nih. Pokoknya nanti yang parkir malam-malam hari juga lagi pulang kerja di jalan disikat dia. Ditaruh di kantor polisi Kira apa terdekat. kabar realisasinya Pak? Nggak tahu nih, bisa juga kalau mereka beres sih cepat. Minggu depan juga udah bisa langsung ditenderkan, tapi bisa saja mereka nggak mau. Kalau sendiri kan bisa dapat, ya saya nggak ngerti lah maksudnya Pak, mereka. balik lagi Pak ke soal kir itu ada penumpukan di sejumlah kantor-kantor PKP itu gimana? Tidak Pak? bisa dihindari. Nah kita atur jadwal daripada anda loloskan. Nah ini bukti puluhan tahun kiri itu nggak pernah kirim mobil sudah itu teman. Cuma kirim berkas. Nah sekarang dia kaget ya nggak apa-apa. Nah dia pilih mana? Mau biarkan orang tidak numpuk tapi pelanggaran kirim berkas saja atau ada bikin dia numpuk. Yang penting bener aja udah. Tapi Pak, itu kan soal kir itu katanya jalan raya Bekasi itu macet Pak, gara-gara penumpukan kendaraan. Aduh namanya macet, mana juga macet Jakarta. Mana sih kalau Jakarta nggak macet tuh lebaran. Pak, kabarnya ada perampilan Pak, ada tulang ini jadi Jakarta Barat dan kantor sampah.